Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, salam ketemu kembali. Tentu kita berharap semua kita berada dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan satu apapun juga. Karena itu janganlah kita tidak melakukan sesuatu aktivitas yang di dalamnya kita memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah saudara-saudara, saya mengajak kita semua, luangkan waktumu untuk kita beribadah sejenak dalam saat teduh ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita minta topangan Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa dalam sorga, Allah yang senantiasa kami sapa Dikau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau mengangkat segala pujian pada pagi hari ini, karena kami percaya bahwa karena perkenan-Mu lah yang memungkinkan kami boleh menikmati hari baru-Mu. Dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mengambil waktu sejenak untuk memuji membesarkan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, topanglah kami dan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi kemampuan untuk memahami kedalaman firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu, kiranya Tuhan tetap memberkati, dan biarlah semuanya disempurnakan oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 44 pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, lanjutan dari perikop kemarin. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca dan merenungkan serta mau melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan ini kita diberi tema gelar Allah. Gelar Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang gelar, tentu saudara-saudara, gelar itu diperuntukkan kepada seseorang ataupun kepada sesuatu yang kita anggap itu pantas dan layak untuk mendapatkan sebuah apa yang dinamakan gelar itu. Biasanya predikat orang yang mendapatkan gelar itu adalah orang-orang yang dihormati, yang sungguh-sungguh dapat dijadikan sebagai, katakanlah, topangan, teladan, suri teladan di dalam hidup dan perjalanan atau keberadaannya. Dan biasanya saudara-saudara, bahwa orang-orang yang demikian itu tentu melewati proses-proses yang sungguh luar biasa. Tidak mudah ia mendapatkan jabatan atau katakanlah gelar yang disandangnya. Nah, bagian firman Tuhan pada pagi ini saudara-saudara mau mencoba untuk menguraikan kepada kita bagaimana Nabi Yesaya untuk sekian kalinya mengungkapkan tentang keberadaan Allah Israel dalam nubuatannya sebagai Allah yang kekal, Alfa dan Omega itu. Ia adalah Raja semesta alam, Allah penentu sejarah manusia, dan karena itu bangsa Israel dipanggil dan diangkat sebagai saksi dari perbuatan Allah ini. Tentu saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, kita dengar, kita lihat begitu banyaknya sebuah jabatan yang diberikan terhadap Allah itu sendiri. Katakanlah,
nama-nama yang seringkali kita sebut dalam mencoba memahami siapa Allah itu. Bukankah seringkali kita melihat atau mendengar nama disebut sebagai Raja, sebagai penebus, dan Tuhan, bahkan dikatakan Allah gunung batu itu. Nah, gelar-gelar ini adalah merupakan sebuah gelar yang memang diberikan kepada Allah Sang Khalik itu. Karena ialah yang memiliki sebuah, katakanlah, kondisi keadaan yang sampai kekal selama-lamanya. Nah, kesetiaan Allah ini diungkapkan oleh Yesaya di dalam tuntunannya kepada umat Israel itu sendiri. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa bangsa Israel ini sengaja diperdengarkan sebuah, katakanlah, tentang nama Allah itu kepada mereka? Ini tentu punya alasan, punya dasar, karena Allah Yesaya ingin mau menyatakan bahwa Allah yang pernah mengikat janji kepada nenek moyang mereka itu adalah Allah yang benar-benar tetap setia dan tetap satu di dalam seluruh keberadaannya untuk mencurahkan berkat dan perlindungannya kepada bangsa itu. Allah ingin mau menyatakan bahwa dialah sebuah keberadaan yang memberikan sebuah tanda tentang sosok monoteisme itu, sebuah penyembahan kepada Allah yang satu itu. Allah kembali memberikan sebuah tantangan kepada bangsa itu agar mereka jangan bimbang, agar mereka itu jangan lagi beralih kepada sosok yang dianggap sebagai mampu memberikan pertolongan atau mengeluarkan mereka dari segala persoalan hidup. Yesaya menggambarkan tidak ada Allah seperti Allah yang telah menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Sebab dialah satu-satunya Allah yang sejati, yang tidak pernah mengingkari sebuah janjinya kepada umat itu. Karena itu bangsa Israel dituntut untuk sungguh-sungguh memahami bahwa sebagai bangsa umat pilihan Allah itu, mereka diminta untuk sungguh-sungguh membuktikan hidup mereka kepada Allah dalam bentuk ketaatan dan kesetiaannya. Apa yang diharapkan oleh Allah? Tidak lain, saudara-saudara, Allah ingin supaya seluruh kehidupan bangsa ini, umat ini, sungguh-sungguh diperuntukkan bagi kemuliaan Allah yang mereka kenal, yang telah menuntun mereka keluar dari sebuah masalah kepada sebuah ketenangan hidup yang sesungguhnya. Tuhan tentu menyatakan ini kepada bangsa Israel ketika mereka dibebaskan oleh Allah dari negeri Babel itu. Dan Yesaya mau mengungkapkan masalah ini bahwa sebagai umat tebusannya, kita tidak boleh berdiam diri. Memang ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi persoalan itu tidak boleh membuat kita keluar dari sebuah, katakanlah, pegangan hidup kita kepada Allah. Sebab firman Tuhan pada hari ini mau mengajar kepada kita semua untuk tetap tekun di dalam iman, serta memohon pimpinan Allah dalam karya Roh Kudusnya itu, agar kita ini sungguh-sungguh mampu menjadi sosok yang benar-benar menyejukkan kita. Kita tahu, saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan sebuah jaminan kepada bangsa Israel itu, bukankah Ia juga telah menjanjikan bahwa keturunan Abraham itu akan menikmati sebuah penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh yang tidak bisa disangsikan? Itu nyata ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang tidak lain adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi sahabat kita, yang telah diangkat menjadi anak penebus bagi dosa-dosa kita. Maka Dia jugalah yang telah memberikan kita gelar-gelar sebagai anak-anak Allah. Ini semua dinyatakan Tuhan kepada kita semua, agar saudara dan saya mengerti kita dipanggil oleh Allah, agar kita pun sungguh-sungguh beroleh hidup yang sungguh seperti yang dinyatakan pada masa lampau. Itu berarti setiap saudara dan saya yang tetap beriman kepadanya, jangan sampai kita menyaksikan tentang suatu keberadaan Allah itu. Allah tetap menuntunmu, memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Terpujilah Kristus, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita angkat pujian dari Kidung PKJ 184 ayat 1. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan puji Dia, Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita satukan hati kita untuk menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, tak putus-putusnya kami menaikkan segala puji syukur kami kepadamu. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau telah menguatkan kami semua lewat sebuah sapaan firman-Mu yang memberikan pengertian kepada kami tentang Engkau adalah Allah kekuatan kami, Allah yang esa, Allah yang sungguh menyatakan diri di dalam keberadaan para leluhur kami, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga yang menyatakan dirinya dalam penuh kasih sayang di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami semua percaya bahwa tidak ada Allah seperti Engkau yang mampu memberikan keselamatan kepada kami di dalam Kristus Yesus. Karena itu jagalah kami semua Tuhan, agar kami memiliki iman yang kokoh kuat untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Seluruh aktivitas kami hari ini kami percayakan kepadamu. Tuhan tetap tuntun kami, Tuhan tetap sertai kami, jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit, dan kami menyerahkan seluruh keberadaan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, pelayanan kami, dan biarlah Tuhan tetap menyertai majelis gereja, bahkan semua pengurus OG yang ada, bahkan semua jemaat-Mu. Kami satukan hati kami dalam tuntunan-Mu Tuhan. Engkau kiranya terus memberkati kami semua. Hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun mengiringi perjalanan aktivitas kami hari ini lepas hari. Ampuni salah dosa kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.